Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani Hirawan dari kelas 12 RPL 2. Konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan PKL selama PKL saya di tempat Badan Pendapatan Daerah. Di sini saya membuat aplikasi sistem antrian berbasis website. Selanjutnya hal-hal. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, tahapan pekerjaan. Dan yang keempat, hasil yang dicapai. Selanjutnya, ada deskripsi kegiatan. Selama melaksanakan PKL di Badan Pendapatan Daerah, saya menemukan bahwa proses antrian masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan antrian panjang dan ketidakefisienan layanan. Sebagai solusi, saya mengembangkan website sistem antrian yang berfungsi untuk mendukung proses antrian secara digital. Sistem ini dapat membantu mempercepat layanan, mengurangi penumpukan antrian, serta mempermudah pemanggilan nomor antrian melalui pengelolaan data yang tersimpan dalam basis data terstruktur. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini saya menggunakan laptop Intel Core i5-7200U CPU, 2.50 Hz dan RAM 8 GB. Yang kedua ada sistem operasi Windows 11, lalu web browser menggunakan Chrome dan Edge, lalu text editor Visual Studio Code, web server SAMPP v.3.3.0. Selanjutnya bahasa pemrograman PHP dengan versi v.1.1.16.3. Selanjutnya database MySQL dengan versi v.2.1.0. Selanjutnya HTML menggunakan versi v.5 dan standar CSS. Selanjutnya Balsamic dengan versi versi 4.8.6. Selanjutnya Draw.io dengan versi 28.2.5. Selanjutnya menggunakan koneksi internet. Selanjutnya modul dan referensi pembelajaran. Baik, selanjutnya ada tahapan pekerjaan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang kedua ada perancangan sistem. Yang ketiga ada pembuatan program atau implementasi. Yang keempat ada pengujian sistem atau testing. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Selanjutnya ada hasil yang dicapai. Di sini ada algoritma. Login, pengguna memasukkan username dan password. Sistem akan mengecek ke data. Jika salah, maka akan kembali ke login, dan jika benar, maka akan masuk ke dashboard sesuai role. Di sini admin. Admin dapat mengelola akun pengguna dan dapat melakukan CRUD. Lalu logout dan pegawai. Di sini pegawai mengelola nomor antrian. Pegawai dapat membuat, mereset, dan memanggil, dan mencetak nomor antrian. Lalu logout, selanjutnya ada algoritma display. Dalam algoritma display ini menampilkan nomor antrian setiap loket dan nomor berikutnya yang akan dipanggil. Selanjutnya ada algoritma masyarakat. Di sini masyarakat mengisi nama, mendapatkan nomor antrian, lalu selesai. Selanjutnya di sini ada flowchart. Flowchart adalah bagan alir atau diagram arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma.
alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Bagian ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Pada flowchart ini ada beberapa flowchart. Di sini ada flowchart ambil nomor. Dengan mulai, lalu tampilkan halaman pengambilan nomor antrian, lalu memasukkan nama, lalu menampilkan nomor antrian dan nama, lalu selesai. Selanjutnya ada flowchart display. Di flowchart display ini kita mulai, tampilkan halaman display, tampilkan nomor antrian sesuai loket, lalu tampilkan nomor antrian berikutnya, lalu selesai. Selanjutnya ada flowchart login. Di sini mulai, lalu tampilkan halaman login, lalu memasukkan nama, username, dan password. Lalu cari username di database, apakah sama? Jika ya, maka tampilkan halaman dashboard sesuai role. Jika tidak, tampilkan pesan, error, dan kembali ke tampilkan halaman login. Lalu selesai. Selanjutnya ada flowchart admin. Di sini memulai, tampilkan dashboard dan menu, pilih menu kelola akun. Jika iya, tampilkan halaman kelola akun, lalu memasukkan nama, username, dan password, dan role, lalu cari username di database. Jika iya, apakah duplikat? Jika iya, simpan ke database, lalu tampilkan ke halaman kelola akun. Jika tidak, tampilkan pesan error dan tampilkan ke halaman kelola akun. Lalu pilih menu kelola akun. Jika tidak, pilih menu logout. Lalu tampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, maka proses dan selesai. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilkan dashboard dan menu. Selanjutnya ada flowchart pegawai. Di sini mulai, lalu tampilkan halaman dashboard pegawai, lalu tambah nomor antrian, lalu memasukkan nama dan memproses data, lalu simpan ke database. Selanjutnya edit nomor antrian, masukkan nama, nomor, lalu ke proses data, lalu kesimpan ke database. Selanjutnya hapus dokumen. Tampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, proses data, simpan ke database. Selanjutnya cari dokumen. Memasukkan nama, mencari nomor antrian, apakah ada, perbarui tampilan dengan hasil pencarian, tampilkan pesan nomor tidak ditemukan. Jika tampilkan pesan nomor tidak ditemukan, maka akan kembali ke tampilkan halaman dashboard pegawai. Selanjutnya preview atau download dokumen. Tampilkan file, download file, lalu memproses data. Selanjutnya tampilkan halaman dashboard pegawai, pilih menu logout, tampilkan pesan konfirmasi. Jika ya, maka akan proses dan selesai. Jika tidak, maka akan kembali ke tampilkan halaman dashboard pegawai. Selanjutnya ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram visual yang memodelkan struktur logis basis data dengan menunjukkan objek atau entitas dan hubungan antar entitas beserta atributnya. Sangat berguna dalam perancangan sistem informasi agar data terstruktur, efisien, dan mudah dipahami oleh tim pengembangan dan pemangku kepentingan. IRD terdiri dari simbol-simbol seperti persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, dan belah ketupat untuk relasi, serta menjelaskan kardinalitas satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak, hubungan antar entitas. Di sini terdapat ada dua tabel. Tabel yang pertama ada antrian dan tabel yang kedua ada pegawai.
Di dalam tabel antrian terdapat atribut ID, nomor, nama, status, loket, create ID. Sedangkan di tabel pegawai terdapat atribut ID, username, password, nama, loket, dan role. Selanjutnya ada skema tabel. Skema tabel adalah cara sederhana yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman dan implementasi untuk mendeklarasikan skema data tabular. Dalam skema tabel ini sama ada dua tabel, yaitu ada Bapenda antrian pegawai dan Bapenda antrian. Dalam tabel Bapenda antrian pegawai terdapat atribut ID integer 11, username varchar 50, password varchar 255, nama varchar 100, loket integer 11, role enum admin dan pegawai. Sedangkan dalam tabel Bapenda antrian terdapat atribut ID integer 11, nomor integer 11, nama varchar 100, status enum menunggu, dipanggil, dan selesai. Lalu ada loket integer 11 dan created at timestamp. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Di sini terdapat dashboard menu utama aplikasi website antrian yang saya buat. Di sini masyarakat bisa memasukkan atau mengambil nomor antrian. Misalnya Bimskui. Lalu kita ambil nomor, ambil lagi. Misalnya Bendi. Ambil nomor, ambil lagi. Setelah ini saya ingin coba masuk ke dalam dashboard admin. Di sini pencet login pegawai, lalu username masukkan admin dengan password 12345, lalu masuk. Untuk tampilan menu utama masuk ke dashboard admin, di sini ada tulisan selamat datang dari 123, Anda login sebagai admin. Ketika kita mengklik kelola akun, maka akan muncul menu edit, tambah, dan hapus atau CRUD. Di sini dapat menambahkan admin atau pegawai. Misalnya saya ingin menambahkan pegawai MHS dengan password 123 dengan role pegawai. Karena di sini loket ada 3, jadi kita masukkan loket 4. Lalu tambah akun. Dan otomatis akan masuk ke dalam ini tabel MHS, nama Romskui, pegawai 4. Dan di sini juga admin dapat mengedit dan menghapus. Contohnya di sini akan mengedit Rehan dengan edit password 123. Rehan 123. Lalu simpan perubahan. Selain mengedit juga dapat menghapus. Jika dihapus, maka akan langsung hilang. Seperti ini isi di dalam dashboard admin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dashboard pegawai atau loket. Kita masuk ke loket 1 dengan password 123. Lalu kita masuk. Di sini langsung muncul dengan tulisan halo Kikit loket 1. Antrian sedang dipanggil. Belum ada antrian yang dipanggil. Karena pegawai atau loket 1 ini belum memanggil antrian yang sedang menunggu. Dan di sini juga pegawai dapat mengelola data antrian dan mencari. Misalnya kita menambahkan lagi
Bagus, kita tambahkan. Nah, di sini juga kita bisa mencari nomor nama. Misal kita akan mencari nama Bimskuy. Oke, ketemu. Lalu kita panggil antrian. Jika sudah dipanggil maka status dipanggil. Dan jika selesai maka status selesai. Di sini juga kita dapat menghapus. Dan di sini kita panggil antrian berikutnya, Bendy, maka status dipanggil, lalu selesai. Panggil lagi, bagus, dipanggil statusnya, lalu selesai. Di sini juga pegawai dapat mencetak laporan atau mendownload PDF atau juga mereset semua data antrian. Jika pegawai mengklik cetak laporan, maka akan muncul seperti ini dan tinggal dicetak. Jika pegawai atau loket 1 ini mereset semua data antrian, maka semuanya akan langsung otomatis terhapus. Seperti inilah di dalam dashboard pegawai loket 1. Dan jika masuk ke loket 2, 3 yang tadi kita edit, maka akan sama, hanya saja berbeda nama di sini. Halo Rehan 123 loket 2. Di sini kita bisa menambahkan Wano tambah antrian, mengupdate, panggil antrian berikutnya, lalu selesai, maka status akan selesai. Dan ketika kita download PDF maka akan tersimpan otomatis ke dalam dokumen PDF. Lalu kita logout dan yang terakhir ada menu display, yaitu ini. Di sini sedang dipanggil di setiap loket. Loket 1 belum ada antrian, loket 2 belum ada antrian, loket 3 belum ada antrian. Lalu ada antrian berikutnya, tidak ada antrian menunggu. Baik, di sini saya akan coba masuk ke loket 1 dengan password 123. Di sini saya akan menambahkan data antrian. Misalnya Randy. Kita tambahkan, lalu kita tambah juga Maesa, tambahkan. Di sini status masih menunggu karena karena pegawai belum memanggil antrian berikutnya. Lalu kita kembali ke display, refresh. Maka di sini atas nama Randy, atas nama Mahesa. Lalu kita panggil, selesai, maka dalam display juga selesai, tersisa Mahesa karena Mahesa belum dipanggil. Oke, kita panggil. Jika sudah dipanggil, maka status dipanggil dan selesai, maka status selesai. Otomatis di display pun sudah tidak ada antrian yang menunggu. Mungkin seperti itu saja. Di sini juga dapat mencetak, bisa dicetak. Seperti ini. Seperti itulah aplikasi yang saya buat tentang antrian berbasis website. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Untuk bagian kendala mungkin error dalam penulisan kode dan sulit menyesuaikan alur sistem dengan kebutuhan pengguna. Terkadang kendala dalam mengatur relasi antar tabel database dan keterbatasan waktu pengerjaan. Untuk solusinya,
mencari referensi dari internet, dari berbagai internet, dan buku-buku tentang software engineering. Lalu berdiskusi dengan pembimbing, melakukan uji coba sistem secara berkala. Jadi ketika ada kesalahan, kita kerjakan ulang atau mungkin ada yang perlu kita harus revisi. Dan yang terakhir, mengatur waktu dengan lebih disiplin tentunya. Mungkin sekian presentasi hasil proyek laporan saya selama PKL di Badan Pendapatan Daerah. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam santara, dan salam Om Swastiastu.